Selamat datang kembali di podcast Biar Lega bersama saya Gilang Baskara, episode tanggal 18 November 2021. Tepat waktu nih harusnya ya. Podcast Biar Lega adalah podcast di mana saya Gilang Baskara mengeluarkan isi kepala saya biar lega. Jadi bisa tentang apapun yang sedang dipikirkan atau yang sedang mau diomongin atau apapun lah pokoknya. Intinya begitu. Jadi gue udah nyatet nih mau bahas soal apa. Itu lagi bilang-bilang. Lu nih sebenarnya gue nggak tahu ya, kita nih sebenarnya lagi masa PPKM atau enggak sih, atau udahan atau gimana ya. Kayaknya antara orang udah nggak peduli, udah nggak peduli sih, udah nggak peduli, udah every man for himself, udah ya udah terserah lah mau pemerintah ngumumin PPKM kayak mau level berapa kayak, yang penting gue melakukan aktivitas gue, ya udah gitu, melakukan aktivitas gue sendiri aja, ya nggak. Udah yang kerja yang di jalan rame Jakarta udah. Kepada warga-warga Jakarta yang mendengarkan, pasti Anda juga merasakan sudah yang naik kendaraan pribadi, naik motor, naik mobil, yang naik kendaraan umum seperti Transjakarta atau angkot dan bis lainnya, pasti sudah merasa kalau traffic di Jakarta sudah back to normal. Kalau gue sih merasa sudah sangat normal ya. Udah bukan kayak waktu yang habis PPKM turun tuh kan udah mulai rame-rame dikit gitu. Kalau saya merasa sudah as normal as it can be gitu. Sudah normal, senormal-normalnya. Macet, padat, jam-jam pulang kantor kayak di apa tuh, jalan layang Antasari di atas kalau pulang kantor tuh kan padat banget. Depan Ganci itu padat, macet. Di Sudirman juga sempat gua ngerasain. Malam minggu udah merasa sangat normal gitu. Ini benar-benar kehidupan normal plus masker, cek suhu, dan scan barcode. Jadi ini kehidupan normal ditambah itu semua. New normal ini baru bisa disebut new normal menurut gua. New normal tuh ini nih, ada kehidupan normal plus barcode, masker, dan suhu. Dan ada hand sanitizer, tapi orang kayak udah jarang sih. Tapi di tiap mall masih tetap ada disediain. Tapi ya udah sangat normal banget. Gua gak tahu kalau di kota-kota lain ya. Yang gue tahu paling di Jakarta sama Bandung lah. Kalau Bandung mah dari sebelum PPKM juga udah normal-normal aja. Bandung mah jauh lebih santai dari Jakarta kalau sepengalaman. Kalau sepengalaman yang gue lihat ya, ke Bandung beberapa kali pas zaman PPKM, pas kemarin-kemarin gitu, bulan-bulan lalu, udah normal-normal aja. Saat di Jakarta cukup ketat, makanya waktu itu kan sempet tuh Jakarta lagi ketat-ketatnya, orang-orang malah macet ke Puncak, ke Bogor, kemana gitu. Kalau Bandung mah kayaknya dari awal udah slow. Entah pemerintahnya yang slow jadi orang-orangnya slow, atau emang orang-orangnya udah slow dari dulu jadi pemerintah juga nggak bisa ngapa-ngapain, pemerintah Bandungnya, atau gimana. Pokoknya intinya itulah. Santai kalau orang-orang yang di Bandung mah. Tapi ya udahlah, kayak nggak tahu sih. Katanya kan udah mulai membaik nih, COVID trennya di Jakarta, di Indonesia tuh sudah mulai mengarah ke arah yang lebih baik, yang dari yang saya baca-baca dan saya lihat ya. Tapi juga katanya ada varian baru yang takutnya akan datang. Varian baru yang akan datang akhir tahun ya katanya gitu. Makanya cuti Natal tahun baru nggak ada karena takut orang liburan. Terus katanya mau naik pesawat mau PCR lagi.
pusing sih. Jadi gue mikirinnya juga nggak tahu nih mau kemana sih arahnya. Ya kita sih pengennya tentu semua normal lagi ya. Pengennya tentu nggak ada trennya ya menurun, covidnya nggak ada lagi. Kalau bisa mah nggak hanya menurun tapi ya beneran hilang. Tapi ya nggak tahu lah, bener pusing gue juga. Ini apa lagi Windows gue nih? Ini kok ada. Atau berita-berita terbaru siapa nih lama tak tersorot, Andi Arsyil. Siapa Andi Arsyil? Udah hilang. Nah itu kita pengen sih udahan gitu ya, tapi ya nggak tahu kalau emang ternyata masih ada. Harusnya nggak tahu, kayak pengumuman nggak didengerin lagi soalnya sama kita. Berarti pengumuman yang benar jelas gitu, kayak misalkan soalnya kita lihat kan Superbike udah mau diadain, acara event-event udah mulai normal. Pernikahan besar kayak kemarin Ria Ricis bikin pernikahan besar udah nggak dinyinyirin sama orang. Berarti kan izinnya juga udah ada, udah santai. Nah, berarti emang udah aja gitu, nggak apa-apa. Cuma mungkin perlu dari pemerintahnya mungkin mesti ngasih tahu lagi kalau udah nih nggak apa-apa, udah asal tetap pakai masker bla 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 atau apalah. Karena sekarang 3M juga udah nggak terlalu. 3M yang paling sering dilakukan hanya masker menurut gue. Cuci tangan, kedua jaga jarak sangat tidak ada. Sekarang jadi masker tuh dipakai saat lagi jalan. Kalau masuk restoran buka udah. Makanan belum datang aja udah buka. Yang penting udah duduk di restoran tuh kayak udah boleh buka. Padahal masih di mall yang sama, menghirup udara AC yang sama, tapi udah boleh buka. Jadi pakai masker sekarang peraturannya bukan kalau ke tempat umum, tapi kalau lagi berdiri dan jalan. Kadang orang kalau di mall, kalau gue perhatiin, lagi jalan misalnya dia bawa minuman nih, bawa boba atau apapun, atau bawa makanan. Dia kan suka jalan sambil makan, sambil minum. Ya itu sambil buka masker. Dia, gak tau lah, gue bingung. Tapi satpam tetap ngecek suhu, satpam peduli lindungi, ya itulah dan lain-lain. Tapi itulah, lu juga pasti merasakan kan. Gue sih salut sama orang-orang yang sampai sekarang, karena gue tahu ada yang sampai sekarang masih menjalankan 3M dengan sangat ketat, masih gak berani keluar rumah, masih benar-benar keluar rumah tuh kalau ada benar-benar yang penting banget. Salut gue sama orang-orang kayak gitu. Gue nggak menyalahkan juga orang-orang yang keluar kerja, ya benar-benar kepercayaan masing-masing lah. Yang penting tidak saling merecoki kehidupan masing-masing. Lu yakin nggak negara kita bakal maju gitu? Negara maju dalam arti gini ya, kita image kita tentang negara maju itu kan Jepang, Finlandia mungkin, Kanada atau Amerika lah paling gampang ngelihatnya kan. Menurut lu kita akan ada di level itu nggak? Menurut gua akan, tapi akan sangat lama kayaknya. Karena negara kita itu kan hitungannya merdeka baru ya, tahun 45 gitu. Terus kayak masih jauh gitu perjalanan. Lu lihat Presiden Amerika udah puluhan. Kita baru berapa? 7. Berapa sih? Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi. 7. Kita baru 7. Presiden Amerika udah berapa? 50-an, 40-an, gue nggak tahu. US Presiden Joe Biden, ya tahu US Presiden Joe Biden. US Presiden ada tulisannya di kota ini George Washington. Kayaknya orang Amerika sendiri nggak apal dah nama-nama presidennya atau presiden udah 46. Presiden udah 46, kita baru 7. Coba, kan? Maksudnya Jepang juga
kan ada yang bilang kan Jepang tahun segituan 40-an tahun 45 kan kena Hiroshima Nagasaki gitu. Terus terus bisa bangkit cepet banget ya sekarang gitu. Tapi startnya udah jauh gitu. Zaman-zaman kita dulu Jepang itu sudah menjajah gitu. Sudah jauh banget startnya. Jadi kita bisa maju, tapi kayaknya nggak dalam kehidupan ini deh. Kayaknya saat kita semua nih, gua, lu yang dengerin nih udah pada hilang, udah pada jadi debu, udah pada jadi fosil, udah pada jadi gas bumi, baru kita maju deh. Kita karena ketinggalannya lama gitu, puluhan mungkin ratusan tahun ketinggalannya kita dibanding negara-negara yang dalam tanda petik sudah maju sekarang. Gitu. Jadi kita ngejarnya tuh gimana ya? Kalau gue liatnya ya, Indonesia tuh sekarang kayak anak yang pengen ngejar orang yang pengen ngejar lifestyle temennya. Lifestyle dalam arti misalnya secara finansial gitu. Tapi temennya kaya emang. Dan temennya sudah kaya dari orang tuanya, dari kakeknya. Kakeknya tuh atau uyutnya tuh dulu pejabat zaman Orba. Jadi udah super tajir. Atau dulu tentara atau polisi zaman Orba lah. Jadi sekarang banyak bisnis-bisnisnya. Gitu kakek neneknya. Sementara Indonesia ini adalah orang biasa yang turun-temurun rumahnya di gang kecil. Udah generasi kesekian rumahnya di gang-gang kecil itu. Zaman Orba juga kakek neneknya hanya orang biasa, bukan pejabat, bukan kerja di pemerintahan gitu, biasa aja. Tapi temenan mereka nih, bisa somehow temenan lah sama orang-orang yang cucu-cucu orang kaya. Mungkin sambarang di sekolah negeri lah, sekolah negeri mana gitu ketemu. Tapi temen-temennya emang udah tajir dari sononya gitu. Jadi nggak bisa dikejar sebenarnya. Cuma dia pengen, dia selalu ngeliat temennya ganti iPhone 13, dia maksain gitu. Dia maksain pengen punya, biar kelihatan sejajar dengan teman-temannya. Tapi sebenarnya dia belum mampu. Harusnya dia bisa mampu, tapi masih lama. Gitu loh. Dengan dia, lihat temennya punya MRT, dia pengen punya juga. Lihat temennya kok dia bisa ya jadi tuan rumah balapan gitu, atau tuan rumah formula, tuan rumah superbike, MotoGP, pengen deh kayak gitu. Terus lihat temennya teman saya si Jepang kok keretanya cepet-cepet ya, si Cina juga keretanya kenceng-kenceng ya, kok pada bisa punya ya, pengen punya juga lah gimana pun caranya, kayak gitu. Terus ya gitulah intinya, paham kan maksud gue, dia pengenan gitu, tapi padahal belum waktunya. Karena semua menurut gue nggak bisa dipaksain dan semua ada waktunya gitu. Misalnya lu pengen makan di kafe mahal, atau lu pengen beli apa ya, jam kayak gue dah gue sekarang mobil yang gue pengen tuh, gue nggak ada kepengenan mobil baru btw. Mobil baru menurut gue tidak ada yang menarik perhatian gue, kecuali malah keluaran Korea yang menarik perhatian gue. Palisade, Santa Fe yang baru. Kalau Kia tuh Grand Sedona, yang Carnival baru cakepnya ya Allah. Gue malah suka yang Korea. Yang Jepang nggak ada yang menarik perhatian gue lagi kayaknya. Eropa juga, malah Eropa yang menarik perhatian gue yang lama-lama. Itu mobil baru yang menarik perhatian gue cuma itu tuh. Paling yang kategori masih baru tuh Mazda 6 Estate, itu menarik perhatian gue. Outlander menarik perhatian gue, itu juga nggak bisa dibilang baru banget ya. Misalnya gue sekarang yang menarik perhatian gue banget nih, Mercy 300e E300 Boxer tahun 89, tahun 90, sekitar tahun segitulah, gue juga nggak hafal banget. Atau CR-V, Honda CR-V tapi yang gen pertama tuh tahun 2000 berapa ya, 2001 apa ya, gue lupa. Itulah kayak Mercy Boxer nih, gue pengen nih karena gue suka.
Tapi gue nggak, iya ding susah ding nyontohinnya. Tapi gue nggak ngiri sama siapa-siapa sih, nggak ngeliat orang lain punya itu sih. Gue cuma pengen aja gitu. Tapi ya ibaratnya gitulah. Tapi gue tahu nih gue bisa beli nih sekarang nih. Bisa aja kalau gue kumpulin duitnya ada nih buat beli. Karena Mercy itu udah sekarang variasi lah dari 70-an, 60-an juta mulai start segitu ada, sampai 80 sampai 100-an juga ada, yang tergantung kondisi. Gue bisa aja beli mungkin itu sekarang. Tapi kalau gue beli mungkin itu akan merusak ke cash flow gue gitu. Kalau gue beli sekarang banget gitu, mungkin gue jadi harus ada yang dikorbanin banget yang lain-lainnya. Belum lagi garasi. Di luar garasi ya, garasi juga nggak muat garasi mobil kalau nambah beli itu. Terus ya kayak gitulah untuk ganggu cash flow-nya. Tapi gue pengen punya nih gitu. Akhirnya gue jadi apa, misalkan jadi ada bagian yang kacau, misalnya gue makannya jadi jelek karena gue sengaja bela-belain mau punya ini. Sektor makanan jadi jelek, sektor kehidupan jadi jelek karena uangnya jadi kepake gitu loh. Jadi ada sektor-sektor yang dikorbanin dengan maksa untuk bikin yang satu itu gitu, untuk beli itu. Padahal mungkin ada waktunya, mungkin gue di masa depan bisa aja beli kalau gue sabar nunggu itu. Toh gue nggak ada keburu karena bukan kepengen apa-apa. Nah, kalau negara kita nih gue lihat terlalu kayak gitu menurut gue nih ya. Kalau salah juga ya udahlah. Ini gue sotoy gue. Kalau gue ngeliatnya sih gitu, kayak gue ngeliat Formula E, gue ngeliat kereta cepet Jakarta Bandung, kayak nggak urgent gitu. Gue lihat apa ya, Mandalika, memang tuh akan menjadi kebanggaan, akan jadi keren banget. Tapi yang udah-udah kan, coba kita ini kan negara membangun memang. Kalau Anda perhatiin ya, kalau saya perhatiin sih gitu, membangun, tapi bukan negara merawat kita. Kita bukan negara maintenance, kita builder, kita master builder kita nih, Lego nih. Tapi nggak maintenance kita anaknya. Maintenance kadang suka busuk kita, seringnya gitu, sering busuk. Coba pikirin aja dah infrastruktur atau fasilitas di kota kalian yang waktu bangun tuh kayaknya keren banget, terus sekarang jadi terbengkalai gitu, jadi nggak kepake atau nggak terawat lah, paling nggak, bukan nggak kepake, mungkin masih kepake tapi nggak terawat aja gitu, ya kan? Coba pikirin, gue nggak mau ngambil contoh lah, ntar disangka menjelek-jelekan. Tapi kalau emang udah jelek berarti bukan menjelek-jelekan dong namanya. Ya kayak gitu intinya kan. Banyak itu yang gue ragu dengan semua ini, dan itu semua nggak kecil loh, ya kan? Itu Mandalika 1 triliun men bikinnya. Kereta cepat juga berapa, bengkak lagi nih kan, jadi 8 triliun ya tuh, berapa lah. Gitu bro. Dan kita nggak dari awal perencanaannya kan, udah keburu berantakan dulu nih. Everything sudah keburu berantakan, baru mau dibenerin nih sekarang nih. Susah memang, bisa tapi susah banget, dan nggak, waktunya nggak bisa instan gitu, nggak bisa trak langsung beres. Kayak misalkan dengan masih macet aja Jakarta kok, dengan udah Transjakarta seberapa banyak rute, ada MRT, walaupun MRT baru pendek sih hitungannya, tapi tetap macet gitu. Pelan, emang lama banget. Kalau menurut gue sini akan sangat lama. Bisa, tapi gue tetap optimis. Tentu saya tidak pesimis itu dengan bangsa ini. Saya optimis, tapi skeptis harus dong. Tapi lama gitu, nggak dalam 10 tahun lagi gitu, nggak, menurut gue masih lama. kita udah nggak akan ngerasain lagi. Gue selalu bilang MRT udah teknologi paling bagus di Indonesia, nggak akan ada yang lebih lagi. Nggak bisa we can have nice thing, nggak bisa kita dapat barang-barang bagus gitu. Banyak menurut gue hal-hal yang bikin Indonesia nggak maju, kayak salah satunya mungkin mindset orang-orang kali ya. Mindset orang-orang yang masih, mindset kita kan di negara ini bukan mindset sih, karena emang itu yang kita lihat yang terjadi, akhirnya jadi kebentuk jadi mindsetnya itu adalah krim.
kayak kata rapper dulu, Cream, cash rules everything around me. Semua diatur duit. UUD ujung-ujungnya duit. Itu plesetan dari zaman dulu yang masih relate sampai sekarang. Ujung-ujungnya duit. Kabeh ujung-ujungnya duit. Kita selalu dengar kalau kita punya uang bisa apa duluan. Jalan bisa lewat duluan dengan forrider segala macam. Itu karena kita punya uang dan kekuasaan. Ya kan? Bikin SIM kalau bayar bisa lebih cepat. Bikin apa-apa kalau bayar bisa lebih cepat. Orang dalam, the power of orang dalam. Orang dalam tentu tidak sekedar orang dalam, ada duit kan biasanya. Yang kasus ini anaknya Nia Daniati, Oi, BTW Oi 1 SD sama gue tuh, tapi dia adik kelas gue. Anaknya Nia Daniati, Oi menipu puluhan orang yang mau masuk CPNS dengan cara nyogok. Coba. Jadi ada puluhan orang ditawarin sama Oi, lu masuk CPNS, masuk keterima PNS, ini kasih duit ke gua, ntar gua bantuin. Ternyata si Oi-nya nipu. Akhirnya si orang-orang itu melaporkan Oi ke polisi. Masalahnya lu orang-orang itu aja udah salah, lu aja udah mau coba nyogok masuk PNS. Ya kan? Ini ya, untung aja si Oi-nya nipu, jadi lu bisa ngelaporin Oi. Padahal lunya juga. Nah, image-image kayak gitu kan. Kalau bayar bisa ini, bayar bisa lebih cepat, apa bisa lebih cepat. Kayak gitu. Itu udah jadi mindset dan budaya kali. Budaya yang akhirnya menjadikan mindset ke orang. Karena jadi orang kita mikir bayar. Kita masuk ke restoran atau mana kasih duit biar lebih cepat gitu. Biar dapat tempat. Bayar parkir apa. Bayar parkir ya memang ya. Intinya itulah. Kita budaya ini. Dan menyangkut soal PNS tadi, selama kayaknya mindset kita tuh masih, mindset orang Indonesia masih menjadi PNS, menjadi pegawai pemerintahan, menjadi berhubungan dengan pemerintah tuh terjamin hidupnya. Memang, karena sekali lagi tuh mindset itu terjadi karena ada budaya yang udah kelihatan dari dulu ya. Kalau lo masuk PNS segala macam, BUMN udah terjamin hidupnya lah. Jadi ya menurut gue itu yang membuat tidak variatif pekerjaan di Indonesia dan membuat jadi pekerjaan jadi sebelah mata dilihatnya yang lain. Ya masa sampai udah tahun 2021 masih menganggap kalau mau bekerja seni itu jadi dianggap sebelah mata, fotografer lah, jadi apalah. Jadi di freelance kayak gue nih, ribet ngurus pajaknya kan jadi males orang. Daftar apa, KPR. Gue sering banget denger cerita-cerita yang profesinya seniman gitu ya. Kayak gue gini gitu ya, banyak kan dari dulu. Soalnya di Indonesia udah dari dulu industri entertainment ada, cuman tetap aja gue masih dengar berita orang yang kerja kayak gini susah dapat KPR karena susah nge-apply-nya, dibilangnya kerjaannya nggak pasti, bla 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 bla. Ya gimana sih, maksudnya nggak dimudahkan gitu? Gimana nggak jadinya orang-orang jadi males kerja begini? Dan orang Indonesia, orang tuanya jadi nggak salah juga mindset orang tua, jadi jangan kerja gini, PNS aja deh, udah karyawan ini aja deh lebih pasti, Pertamina aja deh, bank aja deh. Gitu. Lu mau negara yang isinya karyawan bank semua? Nonton TV lu mau nonton apa kalau nggak ada orang-orang di bidang entertainment itu yang kerjanya freelance itu? TV isinya rekaman orang-orang yang kerja di bank. Yang ngerekam siapa? Tim produksinya kan harus ada. Gitu loh. Menurut gue itu yang bikin kita juga jadi secara negara gini-gini aja. Sotoy banget gue ya, parah. Karena kalau mau kerja jadi fotografer dibilang apalah, kerja jadi pelukis dibilang nggak ada masa depannya lah. Kerja jadi apa itu, seniman mau jadi apa, mau makan apa jadi seniman, jadi penyanyi. Terus jadi apa, semua harus jadi PNS semua orang. Itu loh menurut gue jadinya nggak berkembang. Sekolah pun jadi gitu-gitu aja, yang pinter dari dulu. Masalah dari dulu masih ada yang kayak image bagus tuh yang jago matematik. Kalau jago seni nggak, ini jelek. Jadi olahragawan nggak ada masa depannya. Jadi atlet di Indonesia nggak ada masa depannya. Sekarang aja lagi juara, dapat duit banyak nanti gitu tuh. Terus nggak ada lagi atlet dari negara ini. Makanya gue ngeliat kemarin, gue baca di mana kemarin ya, ini semenjak Grace sama Rahayu menang gitu. Jadi banyak orang tua yang
optimis lagi kepada atlet gitu, anak-anaknya jadi rame lagi sekolah atlet gitu loh. Itu seneng banget gue dengernya. Karena mereka membawa harapan gitu. Ya mungkin tujuan mereka Grace sama Rahayu hanya ya udah mereka main aja terbaik. Mungkin mereka juga jadi ada tujuan untuk negara. Tapi domino efeknya kan jadi orang tua jadi ngeliat, oh ternyata ini bisa membanggakan ya, nontonnya bangga ya kalau orang menang ini. Kayak gitu, gimana ya caranya ngilangin mindset itu? Nah, bisa hilang tapi lama masih menurut gua. Nggak bisa dalam kehidupan kita sekarang, nggak bisa. Not in this lifetime. Nanti pas Indonesia udah ulang tahun ke-200 gitu mungkin. Baru kejadian. Mungkin ya. Jadi masih sangat lama menurut gue sih. Tapi ya optimis. Sebagai rakyat saya harus optimis. Karena kan banyak yang bilang kayak kalau mau negara kayak Singapura aja yang lebih dikit tapi jumlah entrepreneurnya berapa persen gitu dari rakyatnya. Jadi itu yang bikin negara yang salah satunya yang bikin maju. Apa jumlah entrepreneur kita masih kurang, jumlah susah. Selama mindset itu masih ada. Kalau kerja harus ini, kalau kerja harus itu, nggak bisa ini, masa depannya gimana? Nggak ada yang tahu masa depannya emang gimana. Kita hidup di hari ini terus, nggak pernah hidup di masa depan, nggak pernah hidup di masa lalu. Hari ini terus kita hidup. Ya nanti masa depan gimana? Nggak tahu, emang nggak ada yang tahu masa depan gimana. Gitu, yang penting lakuin yang terbaik terus aja dulu gitu. Kalau dari awal orang udah dipatahin, anak kecil udah dipatahin misalkan, nggak usah gambar lagi, nggak ada masa depannya, udah kerja ini aja, pinterin ini atau aduh, bisa jadi tuh mungkin harusnya dia jadi seniman terbesar di dunia nantinya, tapi kan jadi patah, nggak ada. Tolong kepada kaum yang menganggap kata tidak perlu tanpa persetujuan korban, menganggap itu kata-kata yang bermasalah, tolong jangan mempelintir omongan saya barusan. Pasti ntar jadi kepikirannya, berarti maksud Anda yang kerja jadi karyawan bank jelek, maksud Anda yang jadi PNS jelek. Nah itu ya. Please don't have that mindset. Udah itu doang sih. Udah baca email aja. Pengen boker gue. Ini email tanggal September 8. Subjeknya, mungkin gue banyak salah sama mereka. Wis. Hai Bang Gilbas, jadi Bang gue sedang dalam posisi merasa sendiri, kayak nggak ada orang yang bisa gue percaya, bahkan sekedar buat dengerin cerita gue. Buat dengerin gue cerita. Mungkin karena gue pernah ngerasa sangat dikecewain sama sahabat baik gue yang emang baik banget. Tapi gak tahu kenapa gue ngerasa sekecewa itu sama dia sekarang. Dia yang sefrekuensi sama gue, kadang kita cuma lihat-liatin aja udah tahu isi otak gue. Setelah dikecewain, gue ngerasa susah buat cerita, ngobrol, curhat ke orang lain. Padahal sahabat gue masih ada yang lain, teman-teman gue banyak. Tapi kayak takut aja kalau mau cerita, mau deket lagi, takut sakit hati lagi. Ini terjadi udah dari 2019 mungkin. Gue udah mulai lost sama dia, mulai menjauh, mulai menarik diri, bukan dari dia doang, bahkan dari beberapa lingkungan yang lain. Semua orang sekitar gue jadi selalu kelihatan salah aja gitu di mata gue. Katanya kalau gue baca itu seperti trust issue. Iya bener, mungkin. Gue udah berapa kali bikin jadwal sama psikologi tapi gak pernah jadi buat konsultasi. Gue gak tahu sebutuh apa gue buat konsultasi, tapi gue ngerasa diri gue lumayan banyak berubah. Gue ngerasa ada yang salah sama diri gue. Rutinitas gue cuma kantor, kamar, buka email, kerja, nonton YouTube, olahraga sendiri kalau lagi semangat. Udah boring banget buat gue yang suka main, ngobrol, jalan, nonton, nongkrong. Anggaplah salah pandemi ya itu. Padahal emang jadi gak ada temen aja yang bisa buat diajak jalan. Semalam nih Bang, gue ngobrolin sesuatu sama nyokap. Gue mau bikin rencana buat diri gue sendiri gitu, dan coba sharing sama nyokap. Tapi nyokap tuh selalu bahas adik gue. Terus menerus, selalu. Jadi gak fokus ke gue. Gue lumayan kesel. Bahkan sama nyokap aja gue ngerasa gak dianggap. Berkali-kali terus berulang-ulang, sebel, kesel. Jadi kapok buat cerita, jadi kapok buat ngobrol. Jadi kayak ya udahlah, nyokap gue aja, sahabat gue aja yang segitu deketnya kayak nggak ngerti sama gue, nggak peduli lagi sama gue. Padahal apalagi orang lain yang cuma tahu permukaan gue doang kan, jadi makin takut buat cerita. Padahal Bang, gue tuh harus cerita, harus ngobrol. Gue suka ngobrol, ngebatin banget rasanya kalau jadi orang
yang diem atau dalam kurung sok pendiem, nggak enak. Masa nggak ada itu sih? Gue nggak tahu ya. Ini mah karena kita kalau selalu kan menilai orang pakai standar kita. Karena menurut gue kalau gue nih merasa nggak ada itu nggak juga. Pasti masih ada teman gue. Misalnya yang ini nggak available, ada yang lain yang bisa dijadiin tempat cerita gitu misalkan. Gue nggak tahu makanya apakah nggak ada itu banget temen yang buat tempat cerita gitu, bener-bener nggak ada banget lagi gitu setelah yang ngecewain kamu itu pergi. Apa nggak ada banget lagi orang segitunya nggak ada? Apa gimana? Tunggu. Ini apa sih? Masa nggak ada banget itu gitu? Tapi makanya bisa jadi emang nggak ada. Bisa jadi memang nggak ada banget itu mungkin. Tapi tetap sih harus ada yang bisa, misalnya nyokap atau teman kamu itu udah hilang, atau keluarinnya dalam format lain, misalkan ditulis di blog gitu, di buku atau di blog, tulis aja udah yang lo rasain, paling nggak kan keluar tuh. Atau dibikin podcast, ngomong aja sendiri ngoceh, mau ada yang dengar mau ada yang enggak kan nggak peduli, tujuannya bukan itu, tujuannya kan buat diri sendiri biar jadi enakan rasanya, ya kan? Pasti ada selalu medium gitu. Makanya keresahan-keresahan ini, itulah seni-seni bagus muncul ya kan. Dari keresahan-keresahan orang kayak gini, bingung apa, akhirnya ngelukis, akhirnya bikin patung gitu, akhirnya bikin komedi. Kayak gini tetap harus dikeluarin sih menurut gua. Kalau tidak punya temen yang untuk ngobrol paling nggak untuk dikeluarin dalam bentuk lain. Ya. Oke. Bisa ada lanjutannya nih. BTW bang, tiap lihat lu suka inget mantan, hahaha. Semalam juga dia nge-reply story WA gue yang ngomel-ngomel karena abis insiden, dalam tanda petik insiden sama nyokap. Dia nanya kenapa, gue jawab enggak doang. Ya sesuai dugaan, abis itu dia gak bales lagi. Ya iyalah gak bakal bales, gue jelasin panjang lebar juga gak akan dibales. Dulu gue juga pernah soalnya kayak gitu. Ini aja udah curhat lagi nih. Gue gak ngerti sama karakter cowok kayak gitu. Apa fungsinya nanya sih? Kepo doang. Iya, kalau menurut gue. Kalau menurut gue cowok-cowok itu mantan lagi ya. Cowok-cowok kayak gitu tuh, saya sebagai laki ya, kepo aja gitu. Ya kepo lah. Kepo tuh manusiawi lah. Semua nggak cewek nggak cowok juga kepo gitu. Tapi biasanya tuh cuma pengen tahu aja, terus ya udah gitu. Karena dia juga nggak ada solusi, nggak akan nanya lebih lanjut. Kalau dengerin banyak lagi curhatan jadi malas mungkin dengerinnya. Tapi dia pengen tahu aja. Mana? Panjang banget ya bang, makasih ya bang nulis ini, semoga lumayan melegakan hati gue, thank you. Nah, dengan nulis ini aja bisa aja jadi lebih lega. Lanjut. Pengen dapet insight dan saran. Bang, aku kerja di salah satu media game yang kerjaannya nge-review game. Di kerjaan aku tuh satu-satu pada hilang idealismenya gara-gara godaan dari developer game mobile yang nawarin duit berlimpah. Tapi masalahnya si game mobile ini judi-judi QQ gitu bang. Apakah kita memang gak bisa hidup dari keidealismean kita? Kayaknya minggu lalu ya gue bahas ya, atau kapan ya? Jangan terpaku dengan kata idealisme. Jangan terpaku pada yang kayak kalau idealisme berarti gak suka duit gitu. Nggak, siapa tahu teman kamu adalah idealisme gue adalah duit gitu. Gue idealisme gue adalah duit gitu. Jadi misalkan ada kerjaan yang gak ada duitnya, berarti itu tidak sesuai dengan idealisme gue. Paham gak? Siapa tahu idealisme dia adalah duit. Gitu aja sih. Jadi jangan lihat gak bisa hidup dari keidealismean, tergantung idealismenya apa. Terus bang, cara bikin podcast monolog kayak abang gimana? Yang ngomong aja. Gimana sih pertanyaannya cara bikin podcast monolog? Yang ngomong aja sendiri. Hidup SHF murah bang. Assalamualaikum. Wah, hidup SHF murah. Udah gak pernah beli lagi. Lah ini dia lagi yang email. Orang yang sama nih. Tadi 11 September emailnya. Yang ini 18 September.
Idealis itu buruk atau baik? Jadi kenapa nggak dalam satu email aja sih? Coba nih gue baca ya. Assalamualaikum Manggilang. Waalaikumsalam. Aku laki-laki kerja usia 26 tahun, kerja di salah satu jurnalis game yang ada di Indonesia. Jadi kemarin ketika Zoom meeting ada pembicaraan soal mulai ngiklanin dan keluarin tulisan tentang game mobile yang dimana itu bukan ranah kita. Karena kita atau khususnya aku biasa garap game AAA atau game AAA macam game besar atau GTA, game tanah air yang indie. Dan alasannya karena uang, dan bahkan mereka bakalan terima uang dari developer game mobile yang judi-judi gitu bang. Soalnya developer game mobile itu uangnya besar. Terus apa menurut Bagilang itu idealis kayak gitu, nyalahin tekad dan motivasi nggak bang? Karena awalnya nggak bakal nyentuh ranah game mobile karena satu dan lain hal. Terus pendapat atau saran boleh deh bang, baiknya aku kayak gimana? Punten kalau kepanjangan dan semoga dibacain email sama Bagilang. Sehat selalu dan hidup SAF. Tuh sebenarnya emailnya sama kayak yang tadi, cuma mungkin dia merasa yang sebelumnya kurang lengkap kali. Sekali lagi idealisme tuh kayak gitu bentuknya. Dan selanjutnya menurut gue jangan sampai misalnya idealisme lu adalah tadi nggak mau nyentuh game mobile atau nggak mau nerima uang apa, jangan sampai idealisme lu bikin lu nggak bisa makan. Itu aja sih kalau gue. Passion atau apalah itu overrated menurut gue. Jangan sampai yang ngomong-ngomong, orang suka ngomong passion segala macam, mungkin dia udah kerja bertahun-tahun jadi karyawan atau jadi kerjaan yang bukan passion dia. Setelah uangnya kumpul besar, dia udah financial freedom, terus ya udah dia ngelakuin yang dia suka. Abis itu nggak peduli kayak tuh orang udah aman secara finansial. Abis itu dia baru ngasih tau orang soal ikutin passion lu, lalu enak udah aman duitnya. Gitu. Jadi jangan mentah-mentah juga nelan passion gitu. Overrated menurut gue passion. Kalau passion tapi lu nggak bisa makan, akhirnya jadi ngutang sana sini, jadi nyusahin temen lu, apakah itu sesuatu yang lu passionate about? Are you passionate about asking money from your friend? I don't think so. Itu sih. Cuma kalau soal ini kan judi ya. Soal game judi ini mah bukan masalah duit lagi. Masalahnya judi itu ada hukumnya. Makanya kan sekarang lagi banyak tuh yang influencer ngepromoin. Gue juga pernah nawarin ngepromoin game website game gitu, website permainan lah nyebutnya, padahal tuh website judi, dan mereka berani bayar gede loh kalau ditawarin instastory atau posting soal itu, dikasih budget berapa diyain sama mereka. Masalahnya itu judi itu melanggar hukum, bedanya hukum berarti lu bisa ada kasus hukum, itu ngerinya. Itulah. Dibeli sayang, ditabung lama. Apa namanya? Ini emailnya panjang juga. Oh, ada fotonya nih. Terakhir lah ini ya. Lumayan panjang nih. Halo Bang, nama aku A. Kelahiran 2006 dari Kebagusan Pasar Minggu. Anjing, lu kelahiran 2006. Astagfirullahaladzim. Berarti lu masih SD. SMP ya? Ngomongnya aku kamu aja ya bang, keseringan di rumah jadi jarang ngomong elu gua. Sekarang aku kelas 10 di salah satu sekolah di Jagakarsa. Ya baru 3 bulan sih, jiwaku juga sebenarnya masih stuck di SMP. Preschool sampai SD ku juga sebenarnya di Jagakarsa, tapi beda sekolah, jauh lebih kecil, jauh lebih dikit muridnya. Preschool sampai SD, aku juga sebenarnya di Jagakarsa, beda sekolah, jauh lebih kecil, jauh lebih dikit. Kelas 10 berarti SMA kelas 1 ya? Oh udah SMA deh. Kamu lahir 2006, anak kelahiran 2006, sudah SMA, Gilang. Freaking old. 21 kurang 6 tuh berapa sih? 15 ya? 15 emang udah SMA? Udah SMA ya 15 ya? Gue kira SMA tuh 16. Oke. Susah sih bang ngerasa puas sama SMP yang cuma jalan 1,5 tahun dan sisanya online. Oh iya bener sih. Jiwamu masih stuck di SMP bener. Kayak ngerasa kurang gitu. Oh iya aku sekolahnya sama kayak sekolahmu bang. SMP 41 Jakarta Ragunan. Mantap.
Agak miris sih ngelihat sejarah sekolahku yang sepenuhnya nggak keluar dari Pasar Minggu, SD Jagakarsa, SMP Ragunan, pulang ke Kebagusan. WK. Aku udah ngejalanin karantina wilayah sebelum jadi anjuran pemerintah. Ternyata nggak hanya aku yang jaksel banget, tapi aku juga pasming banget. Ya karena kalau zaman dulu, kalau bukannya bukannya sekarang juga pakai rayon ya, jadi kayak ada jatah. Biar nggak jauh-jauh juga sekolahnya kan anak-anaknya, jadi yang diarahin tuh yang di sekitar situ aja sekolahnya kan, yang deket-deket tempat tinggal bukan sih. Mantap nih SMP. Dia attachment foto-foto SMP gua sekarang. Iya. Oke. Mana sih? Aku sebutin aja ya Bang guru-guru yang mana sih? Sebenarnya banyak banget yang mau aku tanyain tentang SMP. Kayak dulu udah ada batik 41 belum ya? Udah ada, gue inget batiknya warna biru. Udah dibangun masjid tingkat belum? Masjidnya nggak tingkat sih. Udah nggak, tuh gue sambil lihat fotonya ya. Hah, itu ada masjid gede. Hah? Kenapa ada masjid gede banget jadinya di situ? Dulu masjidnya cuma di pojok, itulah kan bentuknya huruf U sekolahnya. Standar sekolah negeri lah. Di pojoknya masjidnya di lantai 2 tapi nggak tingkat karena bawahnya ini parkiran mobil lah dikit. Jadi masjidnya di lantai 2. Astaga. Gede banget masjidnya. Udah dibangun. Abang angkatan berapa? Berarti gua kan SMA 2004. Berarti kurang 3. Berarti gua masuk 2001 kurang lebih. 2004 sampai 2007. Iya 2001 kurang lebih masuk. Lu bahkan belum lahir. Anda lahir saat saya SMA. SMA saya masuk 2004. Ada nggak guru yang sama-sama ngajar kita? Mungkin ada. Abang pernah nggak numpang ngadem di masjid PLN? Nggak pernah. Kayaknya. Masjid PLN yang mana ya? Atau ngiterin blok RS hewan buat praktek olahraga. Nah kalau itu ya, kita olahraga pasti ke situ, ke lapangan apa namanya itu, lapangan yang di samping yang tanah bedeng ya. Itulah. Aku sebutin aja ya Bang guru-guru yang kelihatannya tua. Yang kayaknya udah ngajar dari zaman Abang. Guru-guru yang kelihatan tua. Ada Bu Heksi. Anjir gue lupa. Bu Heksi kayaknya ada deh. Bu Pudi legend. Rambutnya cepak. Rambut pendek dulu, sempet jadi guru pembina drum band karena gue ekskul drum band. Bu Par juga kayaknya ada, inget gue. Bu Zuriah, inget Bu Zuriah. Bu Christine. Gue ingatan gue nih antara Bu Christine. Soalnya SMA gue juga ada Bu Christine. Lupa Bu Christine SMP. Bu Widi ada kayaknya, lupa. Bu Wiwit nggak tahu. Bu Wiwit yang mana, lupa. Pak Nuryadi, ingat Pak Nur itu geografi kalau nggak salah. Pak Ali itu guru agama bukannya. Pak Amin dan Pak Yeye. Pak Amin lupa. Pak Yeye ya, oke lah. Pak Yeye nggak ada. Kalau Pak Yeye kayaknya nggak ada deh. Kalau nggak ada, yang nggak tahu nggak apa-apa kok Bang, justru bagus, berarti regenerasinya cepet. Nggak, ini banyak yang saya tahu. For reference, aku angkatan 59, kelulusan 2021. Emang ada nomor angkatan gini ya, angkatan 59? Gue nggak tahu gue angkatan berapa kalau secara angka gitu. Tapi gue masuk 2001 dan gue tidak ada buku tahunan karena harusnya udah bayar sih, tapi nggak tahu buku tahunan kemana tuh. Kayaknya ada yang menyelewengkan duit buku tahunan sehingga gue nggak ada kenangan yang bisa gue baca-baca lagi. Nah kalau sekarang aja aku masih SMA awal-awal, berarti aku tahu Bang Gilang lebih muda lagi kan? Yup, that's right. Aku ngikutin stand up Abang sejak kelas 2 SD. Oke, saya baca lagi pelan-pelan ya. Tadi tuh nama subjek emailnya dibeli sayang ditabung lama, nama subjeknya. Oke.
Aku ngikutin stand up abang sejak kelas 2 SD. Ponakan gue aja di rumah kelas 4 sekarang. Dia kayaknya ngikutin stand up siapa-siapa dah. Kalau secara tahun sih kalau nggak salah udah 2014, yang berarti udah mulai Suci 4. Tapi aku ingat waktu itu Suci 3 belum selesai dari kompilasi Suci 2 sama Suci 1 lagi sering ditayangin. Oh, Suci 3 belum selesai. Dan kompilasi Suci 1 dan Suci 2 lagi sering ditayangin. Dan disitulah aku lihat abang for the first time. Masih ingat dulu ngeliat stand up-nya Bang Rian, Mas Akbar, Ko Ernest, Kang Mo, Bang Asep, sama sulapnya Mas Wisben. Lucu banget mereka. Terus nonton juga Suci 2 kan, ada Bang Boris, Kang Dika, Mas Topeng, Kang Isman, Bang Kemal, Bang G, dan sama abang. Dan buat aku Suci 2 emang jauh lebih pecah dan kerasa lebih rapih. Ingat lainnya Bang Kemal yang make kurma biar afdol. Bang Boris sama materi logat Bataknya. Tapi kalau Mas Topeng cuma inget dia ngomongin dagunya. Sama kalau Kang Dika keinget lagi karena sering nongol di YouTube Stand Up Indo. Kalau Bang G, sebenarnya buat aku materinya nggak begitu terkesan. Malah banyak yang aku nggak ngerti karena dulu kelas 2 SD. There are many things I couldn't relate to. Ya iyalah, lu 2 SD udah nonton stand up Suci, pasti banyak yang nggak ngerti. Malah dulu aku mikir kalau Bang Kemal itu yang juara, soalnya ketawanya paling banyak. Taunya cuma juara 3. Nah terus aku nebak, oh berarti yang juara bakaran abang nih. Terus aku inget papa aku bilang kalau yang juara Bang G. Penasaran, ku tonton kan tuh yang hari Minggunya kalau nggak salah kompilasi stand up seminggu 2. Ternyata stand upnya Bang G pecah. Dan pas tengah-tengah grand final lihat abang nge-rap kayak, oh wajar sih. Aduh, wajar ya kalau gue kalah karena gue udah nge-rap di tengah-tengah final ya. Aduh ya Allah. Karena gue waktu itu dikasih tahu Radit kan final nih lu harus all out, lakuin aja sesuatu yang beda. Karena walaupun nanti belum tentu lu lakuin lagi di karir sebagai stand up, tapi ini final lu harus beda, ini kompetisi. Ya udah gue bikin nge-rap. Tapi diinget sama orang kan. Gue aja malu liat itu. Aduh. Padahal orang nggak ada yang komen negatif. Kayak gue jarang menerima komen negatif soal rap gue Suci itu. Jarang. Atau bahkan nggak pernah kali gue dapet komen negatif yang ngapain sih jelek gitu. Tapi gue tetap malu liatnya. Kenapa gue nge-rap? Tapi nggak apa-apa. Kalau kita lihat ke belakang dan kita malu karena apa yang kita lakukan, berarti kita maju. Wes, gokil. Aduh. Anyhow, makasih banget udah ngisi masa-masa SD ku sama stand up-nya abang dan teman-teman abang di Suci. Sekarang aku lagi nabung buat beli spesialmu bang. Sempat kepikiran sih apa beli slow aja ya kan. Nyabang Jupri ya. Tapi sayang udah kekumpul sebanyak ini. Seperti yang baru saya tadi omongin, gak usah dipaksain semuanya. Kalau emang ada keperluan yang lebih penting dibanding beli stand up gua. Apalagi stand up Jupri. Duitnya mending buat yang lain dulu yang aman. Stand up gue tuh urusan tersier lah, nggak harus beli cepet-cepet, nggak harus dibeli juga sebenarnya. Makasih abang udah dibacain emailku yang maha panjang ini. Good luck and stay safe, thank you very much. Siapa namamu? A dari Kebagusan kelahiran 2006, thank you emailnya. Terima kasih sudah nulis email walaupun kamu anak SMA kelas 1 baru, tapi nulis emailnya rapi dan enak dibaca, tidak seperti banyak abang-abang dan kakak-kakakmu yang kalau email kesini suka berantakan. Dia ngasih lihat foto 41. Wow. Beda banget ya warna hijau. Kayaknya gue sekali-kali mau sepedaan ke sana. Ngelihat 41 kayak apa sih sekarang. Warnanya catnya hijau. Khas sekolah negeri hijau-hijau gitu. Tapi ini ada masjid gede banget ya Allah. Ada, terus dia ngasih lihat juga screenshot Wikipedia alumni 41. Ada Ari Untung. Masya Allah, gue satu alma mater sama Ari Untung. Mantap sekali. Nikola Saputra. Nah, ini saya sering bilang ke orang-orang kalau Nikola Saputra tuh anak 41. Waktu kakak gue kan 41 juga. Kakak gue berarti masuk 2000. Kakak gue itu masuk kan di kuliah 2004. Berarti kakak gue masuk mungkin 98 ke 41. Nikola Saputra itu waktu kakak gue kelas 1, beliau kelas 3 katanya.
Rizky Hanggono, mantap. Dulu ungu violet Rizky Hanggono. Amel Carla, nah gue sempet satu kerjaan bareng Amel Carla tuh di 11-12 dulu di Kompas City. Kompas City lagi, Kompas TV. Ngobrolin juga sama dia kalau sama-sama anak 41 kita. Cintami Atmanegara, wis mantap. Anaknya Cintami, Alif teman SD gue satu angkatan. Suhai Salim, gue baru tahu Suhai Salim 41 juga. Dan terakhir Gilang Baskara, komedian, mantap. Suhai Salim, aku akan menyalip kamu jadi beauty vlogger. Mantap, terima kasih banyak emailnya. Atas foto-foto 41-nya membuat saya jadi ini lagi nostalgia. Ada lagi satu alumni 41, Riza. Kalau tahu Riza Oreo, inget gak? Itu anak 41 tuh. Oke, terima kasih banyak yang sudah email, yang sudah dengerin. Thank you. Sehat selalu, jaga kesehatan selalu. Lakuin apa yang harus lo lakuin. Ubah mindset. Bikin kita jadi nenek moyang, titik balik Indonesia menjadi maju. Yaitu kita titik balik. Walaupun mungkin tidak merasakan nanti di masa depan, tapi kita yang membuat Indonesia maju. Gokil. Thank you. Bye, sampai jumpa lagi.